Halo, balik lagi ke channel Beta. Kali ini kita bakal ngebahas sasis bongkar, pasang, serta ada beberapa tips juga buat sasis-sasis crash gear. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bakal ngebahas sasis V1. Sasis V1 ini ada dari CG Starter Turbo. Dari pertama Eagle, terus Spartan gitu, yang awal-awal anime lah, yang kemarin pernah kita bahas kemarin waktu bahas sasis di video yang kemarin. Kali ini kita bakal coba bongkar. Kebetulan sasis V1 ini bagian sasis dan gearboxnya itu dia bisa dipisah. Kalau misalnya kalian teman-teman punya beli sasis dan kebetulan udah dirakit, nah itu bisa dibongkar, bisa dilepas. Terus nah ini bagian baterai box, ini agak beda ya. Tuh, ini dia modelnya saklarnya kayak tuas gitu. Kalau misalnya kita bongkar bagian dalamnya, oke. Nah ini bagian yang ini dia ngedorong kelistrikan buat maju. Tuh dia gerak-gerak buat on off nya. Ini on off nya model tuas. Dan untuk gearbox nya bagian bawah oke, berantakan. Nah sorry, gearboxnya cuma kayak gini. Jadi bagian ini nih yang putih dia masuk ke sini. Jadi baut yang ini dia masuk ke sini. Jadi si baterai box sama gearbox ini nyatu. Oke, ini tonjolan ini dua masuk ke dua lubang ini. Jadi itu tadi dia nggak bisa digeser-geser kayak VT ya. Oke, terus kalau buat masangnya, nah untuk kelistrikan kalian jangan, kalau ini kan udah kita bongkar nih, kalau misalnya mau kita pasang lagi kayak gini, ini yang panjang di kiri, yang pendek di kanan. Nah kalau kalian mau pasang lagi, pastiin mana tadi yang putih, oh ini dia, pastiin si bagian kelistrikan itu nongol, bagian sininya nongol. Nih kelistrikan ini, itu kalau misalnya nggak nongol, nanti dia nggak nempel sama kelistrikan yang di baterai box gitu ya. Tuh. Oke, udah pasang. Jadi kalau misalnya ini dia nggak nempel, ya otomatis listriknya nggak bakal nyampe ke dinamo, jadi nggak bisa jalan. Nah untuk masang gear ini harus gini ya, mana ya, nanti aja deh kita bahas di VT ya. VT lebih enak kayaknya. Ini V1 gue cuma perkenalan aja. Kalau kalian misalnya pengen lebih detail lagi ngebahasnya, kalian mungkin bisa DM gua atau kalian eksperimen sendiri deh. Soalnya juga sasis VT ini jarang banget dipakai buat battle gitu kan. Untuk beberapa turnamen crash gear juga kalau VT itu lebih kayak apa ya, cuma pelengkap aja, hore-horean, nggak sampai yang serius banget. Oke, ini VT, ini V1. Yang gua suka V1 tuh tutup baterainya ya, dia simple, cakep lah kalau menurut gua, nggak terlalu rame. Oke, ini V1. Sekarang kita bahas ke VT. Nah ini dia. Oke, di video kemarin kan sempat gue bahas kalau yang VT ini dia baterai boxnya bisa maju mundur.
apa ini? Oh, terlalu kencang. Battery boxnya bisa maju mundur, tapi ini harus dibongkar dulu pakai baut. Nah, sama kayak V1 tadi, tapi ini dia ada beberapa pilihan lubang. Nah, ini yang paling belakang otomatis kan lebih maju tuh, dia agak maju. Kalau misalnya pakai yang paling depan, baterai boxnya mundur. Ya kalian nonton anime turbonya lah, itu lebih seru walaupun otomatis gitu kan, tapi di sini nggak. V1 ini, VT ini kebetulan kalau misalnya kalian dapetnya kotor, kalian bersihin aja. Kalau misalnya perlu pembersih sih gue saranin kayak apa ya, pembersih logam kali ya, kayak Brasso gitu, atau kontak cleaner model gini nih. Ini kontak cleaner kalau mau bersihin juga, ini juga bisa buat bersihin dinamo, atau WD-40 juga mau bersihin kayak jamur-jamur kayak gini kan, namanya barang lama ya, ini juga bisa. Nah, kalau buat ngelepas kelistrikan ini kalian tinggal dorong dari sini, dorong. Oke, itu udah bisa cabut. Ini juga dorong ke bawah. Oke, kurang dorong, sekarang diangkat. Jadi ya ini kan kotor tuh, barang lama. Nah, kalau misalnya VT, kalau misalnya kalian dapet yang Giada atau yang KW lah bahasanya, bukan Bandai, biasanya ada masalah di kelistrikannya. Itu biasanya kayak yang apa ya, dia kelistrikannya kayak nggak nempel gitu lah, lekukan tekukannya itu kayak nggak pas lah gitu buat baterai itu. Contohnya yang ini, sebentar, ini gue punya yang Giada. Nah itu dia pertama kali gue dapet pas masukin baterai, dia itu jauh banget. Si ini bagian plus buat nempel ke baterai itu dia nggak nempel, pendek lah, kejauhan gitu, nggak nempel. Terus bagian ini nih, saklarnya itu dia gampang banget geser. Jadi saran gue gini, kalian cabut, kalian kudu punya tang ya. Jadi kalian tekuk di bagian ini, kita bakal tekuk ulang. Jadi ini ditekuk ke atas dulu, bagian sini dipegang. Nah bagian sini ini, yang ini kita tekuk ke bawah, tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu kenceng, takutnya malah patah. Ini kayak gue kencengan deh patah, udah bodo amat lah. Nah oke, bagian ini kan udah melengkung tuh, udah lancip. Jadi ketika lancip tuh si bagian, kan ini ada coakan nih, mana nggak fokus. Nah kan ada coakan nih di sini. Oke, ini ada coakan di sini. Jadi ketika kita tekuk ulang, nyangkut dia di sini, lebih nyangkut. Kalau enggak ya bagian ini kalian coba pakai cutter ataupun kikir, coba kalian agak bikin sedikit lebih dalam aja, nggak usah banyak lah, kikir dikit aja, cutterin dikit gitu ya. Tujuannya buat kayak bikin nyangkut gitu loh, sangkutan gitu ya, sangkutan kayak lebih ke utang ya, sangkutan punya urusan ya, biar lebih ada nyangkut lah gitu di sini nih, ada nahan dia, jadi nggak gampang geser ke sini. Terus berikutnya bagian ini kita tekuk ke bawah dikit. Nah ini tekuk ke bawah dikit. Nah bagian ini yang sebelah sini kita lurusin dulu.
Kalau udah lurus, coba cek lagi. Nah, jadi tujuannya biar si bagian yang nempel di plus ini, biar agak maju keluar ke sana. Nah, ini kan tadi nyangkut ya. Kita tekuk dikit lagi aja. Jadi tekukan sebelumnya kan ada di sini nih. Ada di sini tekukan sebelumnya. Kita bikin agak tinggi sedikit. Oke. Nah, jadi dia lebih maju lagi tuh, lihat. Ini udah apa namanya? Udah nyampe pembatas baterai ya. Pembatas baterainya udah nyampe sini. Kalau tadi kan belum tuh. Pokoknya kalian sesuaiin aja lah. Ini juga sebenarnya gue bilang berlebihan sih. Yang penting kelistrikan ini nempel ke kepala baterainya yang positif. Dan ini udah kayak susah gitu, agak ada tahanan, jadi nggak gampang geser ke kanan. Nanti gua kasih fotonya deh biar enak. Oke, gitu kan. Oke, itu untuk VT biasanya masalahnya di situ. Oh iya, gue lupa satu lagi. Pernah juga gue dapet tadi kan positif yang sebelah sini ya, sebelah kanan yang dekat saklar. Kadang juga pernah dapet yang ininya positif sebelah kiri, kepala baterainya dia kurang maju. Itu diakalinnya bisa disolder kayak video sebelumnya yang ngebahas VTD kelistrikan. Bisa disolder, bisa juga kalian tekuk. Jadi tekuk dikit aja ya. Ini kan masih lurus nih. Kalian coba tekuk. Gak usah jauh-jauh. Dikit aja. Nah, kayak gini. Oke. Setelah kalian tekuk, coba pasang lagi. Pertama masukin dulu nih ke lubang sini. Kan ada lubangnya tuh. Nah, kalian masukin dulu, baru kita pasang. Oke, gue nekuknya kebanyakan deh. Oke. Nah, tuh. Jadi dia ada gap di sini, jadi kelistrikan ini jadi lebih maju. Itu kalau kalian beli yang dapatnya yang KW. Tapi kalau yang ori kayak Bandai atau Gold Sigul lah, ada tuh merek Gold Sigul, itu dia bagus, jarang banget kerusakan kayak gitu. Yang sering banget tuh Giada 5 star kayak gitu, itu sering banget deh. Oke. Sekarang bongkar bagian bawah yang gearboxnya. Bisa dibilang kalau bagian gearbox gak bakal ada, jarang banget ada masalah. Sama kalau kalian mau bersihin juga pakai cleaner atau Brasso atau WD-40 juga bisa buat bersihin kayak karat-karat kecil, kayak bukan karat ya, jamur. Masanya kayak gini ya. Ini jangan kebalik. Kalau misalnya kalian kebalik, posisinya ini gearnya di sini, otomatis si gear belakang ini dia nggak bisa nempel. Dan kalaupun dibalik posisinya, itu dia bakal kena tonjolan sasis ini kayak pengunci sasisnya biar nggak geser-geser tuh. Jadi kalian pasangnya jangan sampai kebalik tuh, dia nggak bisa jalan.
Nah, untuk masang dinamo kalian kalau bisa agak dinaikin dikit. Gue baca panduan sih ya, nanti gue scan deh panduannya, gue taruh di deskripsi. Jadi ini agak dinaikin dikit. Fungsinya biar si kelistrikan ini nempel di sini. Nempel, jadi lebih nempel lah gitu tuh, lebih kontaknya tuh lebih rapet ya gitu. Oke. Oh ya, ini bearing gue pakai bushing ya, bushing Tamiya. Kebetulan ukurannya sama. Kalau misalnya kalian pengen beli online itu ukurannya dua berapa ya? Bentar, gue ukur deh. Bushing Tamiya ukurannya itu 6 mili 6 mili. Tapi nanti biar lebih jelasnya gue tulis di deskripsi. Pokoknya kalian lihat deskripsi lah buat info-info yang lebih detail. Soalnya kadang juga kalau masih bikin video gini gue suka lupa. Nah, sama kayak Viwan tadi, ini pastiin bagian kelistrikan yang ini nonjol keluar dari sasisnya biar dia nempel. Mana tadi ini kan kelistrikan tadi gue mana? Tadi gue bongkar. Pasangnya kayak gini kan kotor-kotor tuh. Sini ya pakai kit braso apa pembersih lah yang kalian punya. Ini masukin dulu bagian sini. Kalau yang baru main biasanya dulu juga sempat main gitu, jadi kayak lupa inget gitu masangnya gimana ya. Nah, kayak gini. Oh ya, pembersihan kelistrikan juga perlu ya sebenarnya, jadi biar nggak ada hambatan arus listriknya. Jadi CG-nya juga powernya lebih ada, jadi voltasenya tuh nggak ada hambatan. Gue sempet ada waktu itu di grup, dia nawarin jasa plating. Kalau ini kan dia bahannya apa ya, silver gitu, cuma kemarin dia nawarin pakai emas, plating ulang pakai emas. Gue lupa siapa ya orangnya, nanti gue cari deh. Kalau enggak nanti kalian coba PM ke Facebook gue aja kalau emang bener pengen di plating emas. Katanya sih powernya lebih naik. Atau kalian coba masuk ke grup Crash Gear, di situ coba kalian tanya plating emas ada nggak sih orangnya kayak gitu. Oke, itu VT. Sekarang kita bahas yang apa ya, MVT ya, MVTN, MVTD sama lah ya. MVTN, nah ini MVTD deh, MVTD sebenarnya kemarin gue udah bikin video sendiri untuk MVTD. Nanti gue coba link videonya deh. Ini MVTD cuma nah ini dinamo. Nanti kayaknya kita bikin ini deh, bikin video yang ngebahas dinamo biar kalian nggak bingung. Jadi nggak melulu pakai Hidas, nggak melulu pakai dinamo CG gitu, variasinya lebih banyak kalau misalnya pakai dinamo Tamiya. Kebetulan ukurannya juga sama. Ini terpisah sendiri ya, gearboxnya dia punya rumah sendiri. Kalau buat pokoknya udah mulai MVTN, MVTD, GVT itu dia punya rumah sendiri gearboxnya, sama posisinya juga. Nah ini gua ganjel ya, kebetulan gua ganjel pakai ring Tamiya nih. Fungsinya tuh dia kadang ini nih lompat gitu loh, naik ke atas, jadi dia keluar dari gearnya kayak gini nih ya. Naik dia nanti ke atas, pas giliran naik ke atas ngelus.
ngelus. Ini kayaknya gue pakai KW deh ya, pokoknya gitulah. Dia makanya naik ke atas terus ngelus dia, jadi nggak nempel ke gear yang ini, makanya gue ganjel pakai ring. Tapi ini gue low nya pakai yang yang KW. Gue pakai yang KW, dia lebih rendah. Kalau bandai dia biasanya sejajar sama inilah, sama yang depan, oren depannya ini. Nah ini dia ada sangkutnya di sini nih, pengaitnya di sini. Jadi harus masukin pengaitnya dulu, baru bisa dipasang bagian bawahnya. Oke lah. Sama kalau buat Vivo itu MVTD, kalau MVTN tuh sama aja, bagian bawahnya kayak MVTD tadi, cuma atasnya dia itu bisa digeser maju mundur ya. Cuma ini udah los ya, udah dol, jadi meskipun dikencengin mau kayak gimana pun juga susah gue dapetnya. Makanya kita coba bikin pengganjalnya biar enak. Nah gue mau pakai plate 2 mili, terserah deh kalian ke bahannya adanya apa, mau plate, kartu perdana ataupun runner bisa. Kita ukur dulu, intinya mah dia cuma buat ganjelan aja di sini biar dia nggak geser-geser. Ya ini cepet aja lah. Kalian kalau mau kalian pasti bisa bikin yang lebih rapih daripada ini. Oke, kalau udah jadi tinggal diganjel. Ini kepanjangan. Oke. Nah, udah. Dia nggak bisa maju ke depan. Ya kalian ukurin panjang lah, kalian cocokin panjangnya. Nggak bisa maju ke depan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya dilepas ya maju lagi. Nah ini kalau buat ketebalannya kalian sesuaikan lagi aja ya, kalian tambah 2 lapis atau 3 lapis gitu, atau kalian bentuk kayak ini pengunci yang birunya itu kalian sesuai kreasi kalian sendiri lah. Pokoknya intinya dia biar jangan maju ke depan. Oke. Nah oh ya, MVTN juga sama, terutama yang KW ya, yang 5 star atau yang Giada gitu, sama kayak VT tadi. Ini kalau kalian baterai kelistrikan yang nggak cocok, nggak nemu gitu kan, apa namanya, nggak ketemu lah kepalanya gitu, nggak nempel, nggak nyala, ditukuk-tukuk lagi aja kayak tadi, ditukuk-tukuk kelistrikannya. Bagian dalamnya juga ini sama kayak MVTD tadi. Ini gue nggak ganjel karena emang nggak pernah gue pakai. Lebih kayak kalau MVTN tuh gue kayak lebih kayak yang apa ya, cuma pelengkap aja lah gitu biar punya. Makanya kalau buat battle mah gue lebih suka yang VT atau MVTD gitu. Oke, ini yang MVTN. Terus yang terakhir GVT. Sama, ini juga kadang suka maju-maju. Kalau misalnya kalian udah dol, ini masih bagus sih gua dapatnya. Kebetulan dapat dari baru dulu banget, 2016. Lama juga ini sasis. Oke, ini masih geser-geser.
Pokoknya kalian ganjal kalau masih geser-geser. Kebetulan ini agak dalam ya, agak dalam si antara sasis gapnya itu sekitar 6 mili. Lumayan juga kalau kalian ganjal. Berarti kalau misalnya pakai dua tumpuk, pakai 2 mili ini, papret 2 mili, berarti kalian numpuk sekitar 3 atau 4 tumpuk lah, biar nggak geser-geser kayak gini. Berarti coba bongkar. Nah, GVT ini agak beda sendiri ya. Dia bagian putihnya ini dia harus masuk. Sebentar, gue bongkar. Nah, ini ada penguncinya dia di atasnya tuh, ada pengaitnya. Nah, nih, jadi dia harus, pengaitnya harus masuk dulu, dia nggak bisa ke belakang ya. Nah, ini masuk dulu, miring, jadi baru bisa nempel. Repot juga ya. Coba yang ini nggak ada ya, ini nggak ada. Sama kayak VT, dia cuma tinggal tempel gitu kan. Nah, ini gue bongkar aja dah. Nah, ini sering banget nih masalah kayak gini ya. Gue bingung ya. Nanti coba gue cari caranya deh. Jadi ini dia retak. Retaknya ini karena ngebautnya kekencengan. Dan emang ini juga gampang, apa ya namanya, lebih keras gitu tuh plastiknya, jadi kayak rapuh, gampang retak gitu kan. Oke, ini tinggal tempel aja, tinggal tekan, sudah jadi. Sedangkan kalau GVT, nanti aja udah gue beresin. Kalau GVT dia harus ada yang masuk dulu, pengait ini. Oke, kelistrikannya juga sama, kebalik, terus dibalik. Nggak dibalik sih, ini kalau misalkan mau ganjal juga nggak apa-apa. Ini kotor banget, gue dari udah lama banget punyanya. Masanya kayak gini ya guys, jangan sampai kebalik, nanti nggak jalan cek lu. Wah, kenapa nih kok nggak jalan ya? Masang gearnya kebalik. Nah, di sini nih, ini buat ngejaga gearnya. Oke, ini yang N. Oh ya, ini cover N. Sebentar, gua ambil cover S nya. Nah, ini cover S. Oh, gue yang biru ya, sama aja. Ini ada S nya. Ini ada S nya. Yang ini cover N. Ini N. Warnanya aja sih yang beda. Ini bekas kakak. Nah, kalau yang S itu kayak video kemarin, dia lebih naik. Jadi ini lebih ke atas. Baru kita pasang yang S. Sebentar. Oke, ini yang S. Tuh, jadi dia lebih ke atas. Makanya di sini juga tuh ada gap ya. Ada gap yang bisa, apa namanya? Itu kalau N dia ke bawah, kalau S ke atas. Nah, bagian ini bisa dirubah sebelah. Kan kalau misalnya sebelah doang kan naik sebelah, nggak lucu tuh. Sebelah doang gitu kan. Sebentar, coba simulasi. Nah, kalau kayak gini kan miring tuh sebelah. Nah, sebelah sini ini bisa diputer. Ada N, ada S. Kita putar ke yang S. Set. Nah, dia naik ke atas. Jadinya rata. Loh, lepas. Gitu.
tuh kan, jadinya rata. Dan gak bisa pasang RW, cuma bisa pasang iot. Oke. Nah, jadi lebih tinggi ya daripada yang depannya. Kalau yang depan kan normal, jadi pakai belakang yang lebih ban roda yang lebih tinggi juga lebih lebar, bisa rata. Pasangnya sama kayak yang lain, jadi kayaknya cukup segitu aja ya. Gue malas beresinnya, segitu aja sasis buat kita ngebahas sasis. Buat pengen yang nanya lebih detail lagi, kalian coba PM gue aja kalau misalnya emang ada perlu yang ditanyain. Soalnya gue video sekarang atau seterusnya gue lebih ngedepanin kayak yang factor yang emang belum bisa gabung ke regional. Kalau misalnya gabung ke regional kan enak tuh, kalau misalnya kalian mau nanya apa-apa, bang kelistrikan gue mati bang, apalah gitu kan ya, lebih paham lah gitu. Kalau misalnya sekarang sih gue mau fokusin ke situ dulu, biar ibarat kata apa ya, kalian kalau misalnya nggak ada teman main, sedih banget sih nggak ada teman main juga masih bisa buat benerin CG kalian sendiri lah minimal gitu kalau misalnya ada masalah kelistrikan. Oke, kayaknya segitu aja dari gua. Kalau misalnya ada kritik atau saran bisa lewat komen atau bisa langsung ke Facebook gua pribadi. Segitu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Videonya agak lama nih, 30 menitan. Segitu aja, terima kasih.